ku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat bertemu kembali lewat sapaan pagi GPKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengar sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Bapa, atas penyertaan Tuhan. Kami boleh menerima kehidupan baru pada hari yang baru di pagi hari ini. Sebelum kami memulai tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami mau mendengar sabda-Mu, karena kami percaya bahwa sabda Tuhan akan menuntun kami sepanjang perjalanan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran ini bersama-sama dengan seluruh yang mendengarkan sapaan pagi di hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengar sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi landasan perjalanan hidup kita sepanjang hari ini terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah
Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Prapaskah Jumat Agung dan kebangkitan telah kita lalui dan telah kita terima, telah kita adakan aktivitas dalam bentuk renungan dan kegiatan lainnya. Tidak lain untuk mengingatkan kita akan kesengsaraan Tuhan Yesus sampai pada penyaliban dan kematian, dihayati dalam bentuk perjamuan kudus. Ini mengingatkan kita benar-benar tidak mau berpisah dengan Kristus itu sendiri, di mana kita menerima roti sebagai lambang darah, lambang daging Kristus, dan anggur sebagai lambang darah Kristus. Ini semua adalah bentuk kasih karunia-Nya yang telah mengasihi kita. Ia rela mati di atas kayu salib. Kematian Kristus membuat para murid-muridnya sedih, dan seolah-olah tidak ada lagi pengharapan untuk hidup. Ada putus asa, bahkan ada penyesalan dalam perbuatan, sehingga kematian Yesus pun terjadi. Semua ini dapat dilihat oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Sebab itu Ia menganugerahkan penghiburan, saudara, dan pengharapan. Ini dinyatakannya dalam kebangkitannya. Kebangkitannya tentu memberi dan membangkitkan harapan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup itu tentunya punya harapan ada kehidupan baru. Ini dapat terjadi bagi orang-orang yang benar-benar mau menyatakan lewat hidupnya melalui kata dan perbuatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-15 2 Tesalonika 2 ini. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini harapan Rasul Paulus bagi kita yang percaya. Tentu saudara masih ingat yang dikatakan firman Tuhan. Banyak yang terpanggil, tapi tidak semua terpilih. Kamu ingat bahwa tidak semua yang terpilih diselamatkan, tapi yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya, mau melakukan apa yang didengar dalam hidupnya lewat kata dan perbuatan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Baginya lah mahkota itu akan dianugerahkan, yaitu kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita jalani hidup kita sepanjang hari ini tetap berpegang teguh pada perjanjian Allah,
yang sudah dianugerahkannya keselamatan itu lewat kebangkitan Kristus. Bahwa benar-benar Ia memberikan satu pengharapan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa. Oleh sebab itu, saudara, sekali kita memegang Kristus dalam iman, peganglah itu untuk selamanya. Dan jangan pernah lepaskan hidupmu lewat firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam seantero perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Bapa yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman-Mu telah kami dengar. Kuatkan kami untuk dapat melakukan itu semua lewat kata dan perbuatan dalam kehidupan kami hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pengurus kategorial Zaitun, Mamre, Muria, Permata, dan KKR yang ada di tingkat pusat, Matraman, Klasis, Runggun Gereja, dan sektor-sektor di tengah-tengah GBKP. Biarlah mereka semua dimampukan untuk membina, menuntun semua anggota dalam kategorial masing-masing untuk dapat menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tetap memberkati para pemimpin bangsa kami, tingkat pusat sampai dengan daerah terpencil dan tertinggal. Berkati pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan agar semua dapat berjalan dengan baik. Ajar kami agar kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepada Bapa dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah bangkit dari kematiannya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, menjuah-juah kita kerina.